Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita dan kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pranada, yang berada di channel YouTube Prahelia Paneh. Sudah lama saya tidak tampil, saudara yang dikasih Tuhan, tapi bukan berarti ada apa-apa, hanya memang waktu yang belum bisa kita atur untuk bisa tampil lebih lagi. Hari ini saya akan kembali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan dan juga bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur di pagi yang indah ini buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang terus menerus Kau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami kembali bertemu melalui channel YouTube ini Tuhan. Biarlah keadaan kami baik-baik saja sebab Engkau yang menjadi perlindungan, pertolongan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu akan menyampaikan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan. Walaupun ini banyak dikhususkan kepada orang-orang muda, pada anak-anak remaja dan orang-orang muda lainnya. Tapi juga firman ini memberikan pesan kepada kita semua, yaitu yang terambil dari dalam kitab Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Hanya satu ayat saja yang ingin saya sharingkan kepada kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, di satu firman Tuhan yang begitu luar biasa, khususnya kepada orang-orang muda, ya, untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini mau menjelaskan bahwa orang-orang muda itu adalah orang-orang yang semangat, orang-orang muda yang gesit dan cekatan dalam melakukan segala sesuatu apa yang menjadi pekerjaan atau juga apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau kita belajar secara umum, ya, saudara yang dikasih Tuhan, anak panah itu dikatakan seperti ini. Dia terbuat dari kayu, dari bambu, dan juga bisa dari rotan. Dan mata panahnya itu terbuat dari besi, dari kaca, dan bahan-bahan yang keras lainnya. Itulah pengetahuan secara umum ketika kita berbicara tentang anak panah yang memiliki lebih kurang panjangnya itu 60 cm dan juga beratnya itu sekitar 18 gram. Itu yang saya maksudkan. Anak panah ini berdiameter, kalau dia semakin besar, yaitu dia akan lambat. Artinya kalau diameternya besar itu dia akan lambat. Tapi kalau diameternya itu mungkin berbicara tentang bulatnya itu ya. Kalau diameternya itu semakin kecil, dikatakan secara pengetahuan umum, maka anak panah itu akan melesat dengan cepat. Ya, itulah kira-kira yang bisa kita pahami tentang anak panah ini. Yang kita tahu anak panah ini memang dibutuhkan bagi seorang pemanah untuk menjadi satu alat, menjadi satu peluru untuk mencapai yang namanya target atau sasarannya. Jadi ada beberapa pemahaman yang harus kita ketahui, khususnya orang-orang muda ya, yang ada di dalam satu ayat ini, di ayat 4 ini, yaitu berbicara tentang anak panah dan berbicara tentang pahlawan. Ya, hari ini saya ingin memberikan tema renungan singkat ini, yaitu in God's hands, yaitu dalam tangan Tuhan. Iya. Jadi seperti anak panah ini ada di tangan pahlawan,
juga mengingatkan kepada kita, khususnya orang-orang muda, kehidupannya yang mau menjadi anak panah itu tergantung kita sendiri. Kita mau letakkan di mana kehidupan kita, di tangan Tuhan atau di tangan dunia ini. Karena kalau berbicara tentang pahlawan, ada juga firman Tuhan yang menjelaskan pahlawan itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Amin. Jadi sekali lagi kalau mau saya menjelaskan secara umum, kalau anak panah itu ada di tangan pahlawan, berarti anak panah itu siap-siap dilesatkan kepada yang namanya sasaran, kepada yang namanya target yang akan dicapai. Jadi anak-anak muda ya yang dikasihi Tuhan, khususnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, kita tahu bahwa hidup ini tidak ada yang tidak berarti, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Kita ada di dunia ini karena pasti ada rancangan, ada rencana Tuhan yang harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita mau letakkan di tangan siapa kehidupan kita ini? Apakah kehidupan kita ini kita mau letakkan di tangan Tuhan atau di tangan dunia ini? Kalau di tangan dunia ini sudah pasti akan semakin membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita meletakkan kehidupan kita ini di tangan Tuhan, percayalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika anak panah itu atau kehidupan kita ini kita letakkan di tangan pahlawan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama saya sebutkan begini. Anak panah atau dikatakan orang-orang muda itu siap untuk dilesatkan kepada yang namanya sasaran. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita ada di tangan pahlawan, yaitu di tangan Tuhan Yesus sendiri, kita akan ditempatkan kepada yang namanya sasaran. Kita akan dilesatkan, diarahkan, bahkan diluncurkan kepada yang namanya suatu target atau sasaran. Yang penting kehidupan kita ini memang harus kita persiapkan. Yang kita tahu ketika kita sudah mempersiapkan diri, kita akan dipakai Tuhan, kita akan diluncurkan, dilesatkan oleh Tuhan kepada apa yang menjadi maksud dan kehendaknya. Yang kedua, anak panah itu atau orang muda itu siap untuk memberikan hasil yang maksimal. Ya, ketika kita diarahkan kepada satu target, kepada satu sasaran, hendaknya ketika kita sudah sampai di sana, kita juga harus memberikan hasil yang maksimal. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak sembarangan Tuhan mengarahkan kita. Orang-orang muda diarahkan ke suatu tempat, ke satu bagian, tapi harus ada dampak, harus ada impactnya maksud saya, pengaruhnya ketika kita ditempatkan kepada satu tempat, pada satu target yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, di sini dikatakan bahwa orang muda itu diharapkan untuk melakukan terobosan baru. Amin. Jadi ketika kita diarahkan kepada satu tempat, kita memberikan hasil yang maksimal, orang lain diberkatin, kita juga harus melakukan yang namanya terobosan baru. Artinya bisa saja orang-orang lain juga melakukan, bisa yang seperti apa yang kita lakukan, bahkan bisa juga melakukan lebih dari apa yang kita lakukan. Tapi setidaknya kehidupan kita sudah memberikan dampak kepada orang lain, khususnya orang-orang muda yang lainnya. Amin. Itulah dahsyatnya ketika kehidupan kita ada di tangan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Karena firman ini menjelaskan kalau anak panah itu ada di tangan pahlawan, siap untuk dilesatkan, memberikan hasil yang maksimal, dan juga melakukan yang namanya terobosan baru. Amin. Sekiranya kita memiliki kerinduan, sesuatu yang hasrat yang kuat di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian renungan singkat yang bisa
saya sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang muda. Saya juga mengingatkan jangan lupa beribadah, karena hari ini kita hari beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kita usahakan untuk ibadah onsite, datang kepada pergi atau berangkat ke gereja kita masing-masing, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan teman seiman, saling mengingatkan, menguatkan, dan saling mendoakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, buat hari ini satu kebenaran-Mu sudah kami renungkan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau memiliki rencana yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami, khususnya bagi orang-orang muda yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami mempersiapkan diri untuk kami beribadah, dan yang sudah beribadah Engkau memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu kembali di video yang berikutnya di channel yang sama, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.